Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya Sobat Tani. Bang Kopi ucapkan selamat pagi kepada teman-teman subscriber channel Kopi Jalan Express tanpa terkecuali. Oke Sobat Tani, pada kesempatan pagi kali ini Bang Kopi akan berbagi sharing mengenai pemupukan menggunakan 1 tahun 2 kali, apa aja kekurangannya ya. Tentunya kalau kita menggunakan pemupukan 1 tahun hanya 2 kali, ada salah satu fase yang tidak terbantu ya oleh pupuk. Sebelum Bang Kopi membahas kekurangan atau efek dari fase kebutuhan tanaman kopi yang tidak kita bantu, baik di fase pembentukan tangkai yang lebih banyak atau fase mempertahankan motoyuyu, ada juga fase mempertahankan masa degan, ada juga fase di mana tanaman kopi kita ini memasuki penuaan ya. Ada keempat fase yang sejatinya harus kita dukung dalam 1 tahun. Seperti di mana orang-orang Brazil menggunakan pemupukan pada tanaman kopinya itu 4 kali dalam 1 tahun. Oke, sebelum Bang Kopi membahas lebih jauh lagi, Bang Kopi spilkan dulu untuk edisi hari sekarang ya Sobat Tani. Sekarang memasuki edisi hari Jumat, tanggal 29 Mei di tahun 2026 ya Sobat Tani. Dan untuk media video, Bang Kopi menggunakan media video di kebun yang baru. Kebetulan ini masih pagi Bang Kopi ambil video dan sangat dingin ya Sobat Tani tempat Bang Kopi ini. Sepertinya akan mulai memasuki waktu kemarau, karena ini sudah bulan 5 akhir menuju ke bulan 6 awal. Ini di MDPL 1000 di tempat Bang Kopi ini masih agak menggigil ini ya Sobat Tani ya. Luar biasa sekali dinginnya. Dan nampak cerah nih di pagi hari ini. Kalau di bulan 6 nanti memang betul-betul kemarau, 6, 7, 8, 9. Bang Kopi memang menggunakan 1 tahun metode pemupukan mau 4 kali ya nanti. Tapi kalau di bulan 7, karena Bang Kopi melakukan pemupukannya di bulan 4 kemarin ya. Kalau di bulan 7 tidak terjadi turun hujan, maka Bang Kopi pending ya, nggak apa-apa dilewatkan di bulan 7, karena kita pun masih mempunyai cat hara dari bulan 4 ya, belum hilang atau belum berkurang, dan dibantu dengan cuaca yang kemarau. Ketika pembungaan raya dibantu dengan cuaca kemarau, maka para sobat tani yang lainnya itulah yang diinginkan ya. Penyerbukan sempurna, pembentukan motoyuyu sempurna ya sobat tani kalau ada kemarau nanti dari mulai bulan 6 ya. Nah, akan tetapi beda ceritanya jika yang diprediksi oleh pemerintah ya, BMKG itu meleset, akan Bang Kopi pupuk lagi nanti di bulan 7. Bang Kopi menggunakan metode pemupukan 1 tahun 4 kali. Oke Sobat Tani, kita menuju ke pembahasan kita yang utama mengenai pembahasan pemupukan yang hanya menggunakan 1 tahun 2 kali. Kebetulan ada yang bertanya, salah satu sobat tani kita ya, Bang gimana kalau menurut abang kalau melakukan pemupukannya itu setahun hanya 2 kali. Kita ambil contoh misalkan dari fase penuaan dulu, fase sebelum pemetikan ya, di bulan 4 kita beri. Tani bulan 4 kita beri, berarti kalau kita kasih 1 tahun hanya 2 kali,
Bang Kopi sarankan 12 bulan bagi 2 aja ya. Jadi ada jeda waktu 6 bulan ya. Jadi kita kalau kasih di bulan 4 kita hitung. Dan 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ketemunya di bulan 10. Dari bulan 10 berarti ketemunya lagi di bulan 4 lagi. Ya, jadi dari 12 bulan kita bagi 2. Fase yang terlewatkan. Kembali Bang Kopi akan bahas. Bulan 4 kita beri bulan 4 di MDPL 1000. Posisi kopi sudah memasuki fase penuaan ya, atau panen tipis-tipis, mengawali panen. Kita kasih, maka fungsinya memanjangkan bahan B0 dan merangsang keluarnya tangkai lebih banyak ya. Artinya ke calon pembungaan ya. Sama terus tetap masih memanjangkan bahan B0 atau bahan B1 yang mau lanjut ke B2 itu di bulan 4 masih memanjangkan, itu fungsi. Selain itu juga kalau di bulan 4 untuk fokus lebih besar ke perangsang tangkai ya sobat tani kalau di bulan 4 unsur hara itu. Makanya Bang Kopi sarankan di bulan 4 NPK Mutiara Grower pupuk berimbang ya. Jadi untuk memanjangkan bahan ada, untuk merangsang keluar tangkai juga ada. Dan di bulan 4 kan masih mengawali panen ya sobat tani. Tetap dari sekian persen ada juga yang lari ke buah. Itu kerja pupuk yang kita taburkan di bulan 4. Ya, masih ada untuk mengeluarkan tangkai, masih kena. Dan diduetkan dengan KCL ya, selalu Bang Kopi seringkan diduetkan dengan KCL tunggal. Walaupun di KCL atau di NPK Grower udah ada 20%, untuk pohon kopi yang sudah tua itu kurang kaliumnya ya. Oke. Nah, setelah itu sobat tani dari bulan 4 kita berikan lagi di bulan 10 ya. Oke lah, untuk kondisi kemarau masih kena. Dari bulan 4 kita kasih jeda 6 bulan sampai bulan 10 nggak apa-apa ya. Ada satu titik kelemahan ketika ada penghujan ya. Nah di bulan 7 itu kan cuaca biasanya hujan terus menerus. Untuk fase pembungaan raya sedikit terganggu ya, maka kita bantu lagi ya di bulan 7. Nah untuk yang menggunakan 1 tahun 2 kali terlewatkan itu ya, yang itu terlewatkan yang di bulan 7 itu jika banyak penghujan. Dan kita berikan lagi di bulan 10. Nah oke lah, di bulan 10 cara kerja pupuk di bulan 10 adalah untuk mempertahankan moto yuyu dari tingkat kerontokan, kembali memanjangkan bahan B0 yang kita simpan dari titik tumbuh bulan 8 dan 9 untuk panen atau untuk pembuahan di tahun 2028 supaya itu panjang. Dan selain itu juga mempercepat pembesaran buah, memaksimalkan moto yuyu supaya sehat ya, itu di bulan 10. Dan mencegah juga dari tingkat kerontokan ketika nanti di bulan 11, 12, 1 itu terjadi hujan yang sangat lebat. Itu ya, pasti pemupukan di bulan 10 fungsinya. Setelah di bulan 10, nah ada jeda 6 bulan ya. Ya, di bulan 4 kita berikan lagi, itu yang menggunakan 1 tahun 2 kali. Ada fase yang terlewatkan di bulan 1-nya ya, ada yang bolong tuh. Bulan 1 itu sangat penting juga, mengingat di bulan 1 biasanya di MDPL 1000 sobat tani
masih posisi degan buahnya. Dan jika kita sudah berhasil, moto yuyunya banyak ya, artinya pembungaan rayanya berhasil, itu akan sangat lebat di bulan 1. Degan lebat. Jika kalau tidak kita bantu ya, maka untuk di pertumbuhan bahan B0 yang kalah dan biasanya akan stres. Ketika tanaman kopi stres, sebelum daunnya menguning, maka tanaman kopi kita ini cerdas ya sobat tani, maka buah yang rontok duluan sebelum kuningnya daun. Setelah buahnya rontok ya, maka jika masih dirasa kurang makanannya atau asupan haranya, maka barulah daunnya yang menguning, selain bahannya yang memendek. Nah, itulah ketika fase tersebut terlewatkan ya. Jika ingin sobat tani pembuahannya bagus, lebat, bahan B0 lanjutannya bagus, panjang juga, maka di bulan 1 lah kita pupuk, jangan dilewatkan yang di bulan 1-nya. Nah, bagaimana Bang? Yang 1 tahun 2 kali? Nah, berarti yang itu terlewatkan. Oke. Ya, Bang Kopi maklumin, nggak apa-apa jika memang sobat tani untuk di modal ada kendala di modal mungkin, tapi jika sobat tani ingin berusaha mengupayakan, yang penting dapat pupuk, bagaimana caranya? Ya silahkan monggo. Di fase di bulan 1 itu, 1 atau di bulan 2 itu sangat penting. Kerja tanaman kopi kita sangat ekstra ya sobat tani, yang mana misalkan contoh ya, kita seorang bosnya. Nah, tanaman kopi adalah karyawan kita. Kopi, kamu kerjanya harus ekstra ya. Pertahankan buah kamu ya, dan panjangkan bahan kamu untuk tahun 2028. Siap bos. Nah, akan tetapi tidak diberi vitamin, tidak diberi makanan. Gimana kira-kira kerjanya? Ya, pasti meletrek. Pasti ya, nggak mau kita kurangin aja bos buahnya ya. Jadi rontok itu tadi ya. Itu kalau dia bisa bicara. Jadi buahnya akan rontok karena kekurangan nutrisi dan bahan yang akan lanjut ke tahun 2028 nggak begitu signifikan pertumbuhannya. Bahkan cenderung nanti terjadi stres ketika setelah dilakukan pemetikan. Ketika fase panen tipis-tipis di bulan 4-nya. Sudah mulai ada tanda-tanda stres. Ya, seperti itu sobat tani. Di bulan 1 apa Bang pupuknya yang tepat? Kembali pupuk berimbang, NPK ya, nitrogen untuk memanjangkan bahan calon tahun 2028 ya. Kalium kembali menjaga buah supaya tidak terkena serangan hama dan penyakit ya, supaya tidak rontok, memperkuat tangkai buah supaya tidak mudah rontok ya. Fosfornya untuk ke buah juga, kualitas buah ya, dan ke perakaran. Jadi tetap NPK penting. Seperti itu sobat tani. Nah, jadi kalium yang kita berikan di bulan 1 atau KCL selain mencegah serangan hama dan penyakit, kalium pun bertugas untuk memproses pembesaran buah dan pengisian buah secara maksimal. Itu tugasnya kalium. Seperti itu sobat tani. Oke sobat tani dan teman-teman, sekiranya untuk konten video kali ini Bang Kopi cukupkan dulu sampai di sini. Mudah-mudahan ada hal positif yang bisa diambil dari konten video sharing kali ini. Bang Kopi akhirin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.